Halo teman-teman semua, kembali lagi di Yuskon, Useful Conversation. Nah, hari ini aku ditemenin sama Dinar. Halo Dinar. Halo. Nah, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol yang seru-seru sama narasumber kita. Nah, langsung aja ya perkenalan sama narasumber kita hari ini. Silahkan Mas. Ya, halo guys. Halo. Ya, juga. nama saya Sandi. Saya 22 years old. Ya. Ya, saya Sandi. Dulu jadi apa? Jadi manajer. Sekarang udah pensiun, jadi pensiunan. Dari manajernya Ima Prodi. Manajer. Dulu ya itu dulu. Nah, kalau Mas yang di bawah itu siapa itu? Mas, yang gelap. Iya, Mas. Mas yang gelap, Ayo perkenalan guyu. Hei. Ya, Mas Jibi perkenalan. Memang sudah terkenal, gak mau kenalan. Emang anaknya sombong memangnya. Kenalan dong. Nyelek. Jaringan. Ya. Ya ayo Mas, ya ayo. Ayo Mas perkenalan loh. Jaringan ya Allah, jaringan ini. Ya Allah sampai kapan nih ya? Oh ya. TV tok guys. Kasih perkenalan ya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Pasti udah nggak asing lagi dengan muka orang dua ini, yaitu saya dan Mas Sandi. Di sini kok warna biru ya? Oh iya. Ada backgroundnya. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Divesa Maulana dari S1 Akuntansi. Di sini saya dulu pernah menjabat sebagai manajer di unit kegiatan Quran Islam. Pasti kalau sering melewati masjid pasti nggak asing dengan wajah saya. Dengan sound system masjid Mas, bukan dengan wajah Anda. Ya, itu sudah pekerjaan di perbana saya itu mungkin. Perbana saya. Ya, ya, makasih Mas sudah perkenalan. Gimana nih kabarnya? Ya, Alhamdulillah baik. Gimana kegiatannya selama pandemi gimana Mas? Terganggu kah? Mungkin Mas Dipi terganggu. Ya, dari Mas Dipi dulu gimana? Kalau dari saya sih terganggu sekali dengan ketidaknyamanan ini. Karena saya sudah nyaman dengan Perbanas, karena gara-gara pandemi ini saya tidak bisa beraktivitas dengan baik. Oke. Mungkin Mas Sandi? Kalau saya pasti ya, karena kita dulu juga hektik banget ketika di kampus sama Mas Dipi juga. Kita sana sini hura-hura aja di kampus. Ya seneng lah dengan situasi kampus yang offline waktu itu. Kalau sekarang ya udah terganggu aja, nggak bisa ketemu sama teman-teman yang seharusnya bisa kita ketemu sehari-hari, tapi kita akhirnya nggak bisa. Aja sih. Sekarang udah semester berapa berarti Mas? Semester 7 ya? Iya, semester lanjut. Ya, semester mau terakhir lah. Untuk Mas Sandi, alhamdulillah itu sudah sempro. Kalau saya mungkin menikmati masa di Perbanas juga. Kalau saya bimbingan online gitu. Yalah. Kalau saya masih belum sempro ya, masih menunggu jadwal. Oh, mantap. Mungkin Mas Sandi itu ya? Sempronya bareng tahun saya. Oh, makasih tawarannya Mas. Gak dulu. Ya, semoga Mas Sandi itu ya lancar nanti sempronya Mas Dipi. Ya, amin. Benar. Gini Mas, kan kuliah kita kan sekarang daring ya. Nah, dari daring itu kesan pesan kuliah daring itu gimana sih Mas? Siapa dulu nih? Dari Mas Andi dulu mungkin. Ya. Kuliah terakhir aja. Gak usah. Oh iya. Jadi kalau kuliah daring kesan-kesannya apa ya?
Beda sih, kalau aku kan tipe memang orang yang kayak misalkan kalau nggak ketemu langsung itu ya udah jadinya mungkin ya secara pribadi ya mungkin nggak bisa dicontoh juga, dia agak males akhirnya karena mungkin nggak maksimal karena dari diri kita aja udah kayak nggak nyaman karena kita tahu dulu yang lebih nyaman adalah ketemu langsung dengan dosen, dengan teman-teman di kelas. Akhirnya ya seperti itu, mungkin butuh waktu lah mungkin buat adaptasi dari situasi yang dulu dan sekarang kan juga berbeda. Akhirnya mungkin ya jelas ada perubahan dan jadi agak males gitu aja sih kalau aku kayak gitu. Tapi juga kasihan dosennya juga, gimana lagi. Kalau Mas Dipi itu biasanya gimana ya kalau kuliah online itu? Tips and tricks kuliah online dari saya mungkin. Ups. Boleh Mas, boleh. Ya kalau mungkin di tips and trick saya itu lebih lebih enak kalau menurut saya. Mungkin bisa menyambi dengan senderan, mungkin bisa dengan menyita waktu dengan yang lain. Kan biasanya kalau di kampus kan nggak bisa sih untuk senderan, habis itu gini mulai. Mas, kursinya nggak ada sandarannya, Mas. Kayak santai, lebih enjoy, nggak tertekan oleh waktu juga. Untuk pengumpulan juga tidak terlalu rumit kalau sebisa itu offline. Untuk masa pandemi ini juga kalau Ya Mas, lanjutin aja. ada sandarannya. Tapi kalau di rumah kan bisa sandaran bantal, habis itu bisa Double. Di kamar kita sendiri. Ngelek. Jadi ini ya, menurutnya Mas Dipi ada enaknya ya kuliah online gitu. Pastilah kalau itu ya. Pastilah. Plus minus. Gitu ya, sih. Banyak plus minusnya lah. Pokoknya se-enjoy-enjoynya kalian, gimana cara menikmati pada era pandemi ini. Itu sih kalau menurutku. Dulu kan udah sibuk ya Mas, nanti kan offline gitu kan. Bukan offline ketemu, ini juga sibuk jadi manajer, awalnya jadi pengurus terus jadi manajer. Nah terus sekarang harus offline tuh rasanya gimana? Kalau menurut saya sih, nggak enak banget sih kalau menurutku. Soalnya kan biasanya itu ketemu anggota di sekret, habis itu ketemu para manajer, para dosen, kayak rasanya itu hilang sudah gitu loh. Kayak nggak enak semua lah. Yang biasanya itu apa Mas Andi ngelus-ngelus dada. Siapa Mas? Ya nggak pernah ketemu siapa? Oh, enggak. Soalnya kan mungkin aku sama Mas Andi itu orang yang unik gitu loh. Bukan hanya dosen, bukan hanya manajer, bukan hanya mahasiswa yang kita kenal, tapi sama tukang-tukang yang perbanas, habis itu bakti perbanas, itu teknisi itu udah kenal banget sama kita, sama Mas Andi, sama saya juga. Itu kenapa itu emang dari dulunya kita juga udah terdidik untuk mengenal siapa saja. Jadikan semua itu menjadi guru dan jadikan semua tempat itu seperti sekolah. Nah, kalau itu menurutku. Itu. Banyak kan soalnya iya juga sih. Dulu kan memang dari awal sih, mungkin Mas Dipi juga dari SMA juga melakukan itu karena mungkin kebiasaan ya. Akhirnya kuliah itu sudah kebiasaan. Kebiasaan akhirnya kuliah juga ke bawah. Ya udah kita itu sih mungkin yang nilai yang tidak atau jarang dilihat juga sama orang, sama mahasiswa juga, padahal itu juga penting sebenarnya. Karena mereka hidup lebih lama, pasti kita bisa mempelajari hidup mereka. Bagaimana cara mereka hidup, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah, pasti ada lah nanti poin pentingnya buat kita. Gitu sih. Bukan dari Mas Dipi tadi masalah kuliah offline dan online. Ya, mantap. Sip. Ya, Mas Dipi juga sering beli jamu. Iya, saya juga sering beli jamu di Prom Bakti, yaitu Mbak Wiwin. Itu. Oh ya, Mbak Wiwin. Mbak Wiwin. Ya udah langganan itu. Jamu sinom, jamu temulawak. Beras kencur. Iya, beras kencur juga. Itu kayak apa ya? Anak-anak UKKI juga itu pada minum juga. Soalnya biar kan gini kan untuk perbanas untuk ormawanya kan banyak itu sih, banyak broker yang banyak pasti membutuhkan
asupan gizi gitu. Siap bergizi. 4 sehat 5 sempurna mungkin. 5 jamu nggak sempurna. 5 jamu apa 5 jamu? Mungkin itu sih. Terus biar menambah semangat lah. Tuh. Emang jujur aja sih kalau di kampus tuh emang ya seru aja, banyak hal yang memang jadi rutinitas. Ya. Yo satpam jangan lupa disebut satpam juga satpam jangan lupa. Tukang parkir juga jangan lupa. Pak parkir sampai hafal. Pak supir juga. Pak sopir ya. Untuk Pak Wadi mungkin yang menonton ini. Iya Pak Wadi. Terima kasih telah mengantarkan kami ke TOP. Oh iya, terima kasih Pak Wadi. Oke. Ya itu loh deh, asik aja kalau kenal interaksi sama orang, karena memang basicnya juga saya dan Mas Divi itu memang suka kumpul-kumpul sama orang, bukan tipe orang yang suka menyendiri gitu aja, sedangkan hura-hura nguyoni sana sini. Kalau saya nganggur ya seperti Mas Divi, mancal-mancal Mas Divi biasa. mungkin beli kafor, bukan mancal-mancal. Siap kafor. Iya, kafor ada kafe Ormawa. Ya, kita juga collab ya Mas ya. Iya. Mungkin Dinar tahu dulu ya Dinar. Dia langganan paling. Dulu pernah tetangga. Langganan. Ya, pelanggan setia Dinar. Ada membernya Kak? Ada. Membership? Oke, Ya, ya Mas ya. Oke. Gitu. Nah, pastinya kan dari Ormawa itu kita nggak lepas ya Mas dari namanya panitia. Nah, Mas dulu itu pernah jadi panitia apa aja sih di Perbanas, dan itu minat sendiri atau gimana Mas? Aku dulu ya. Ya. Pertama panitia di Ormawa ya. Panitia di Ormawa ya udah ikut Ormawa lah. Waktu masih pembinaan jadi wapel gitulah. Jadi wapel aja waktu pembinaan. Terus waktu ada acara ini Harmoni tahun yang 2018 ya, 2018. Ya 2018 itu awalnya daftar itu karena beasiswa penuh katanya wajib. Udah itu aja sebenarnya. Udah menggugurkan kewajiban aja awalnya. Awalnya udah kita daftar, oke. Terus ternyata lolos. Saya dulu milih apa ya? Nomor 1 saya milih Prokdal loh. Iya. Nomor 1 Prokdal. Yang kedua itu fasilitator bahas perlengkapan. Akhirnya saya masuk di perlengkapan karena mungkin tidak berpotensi. Jadi Prokdal. Akhirnya perlengkapan segala macamnya oke. Dapat orang-orang baru. Ya awalnya canggung. Tapi hebatnya di sini tuh yang tak dapat tuh ikatan itu benar-benar terbentuk. Meskipun waktu tuh nggak lama. Nah, misalkan kita benar-benar tuh kayak apa ya namanya ya? Yes, kayak udah kenal lama gitu, kayak udah deket. Padahal ya cuma belum mungkin sebulan aja waktunya. Kalau Harmoni itu pernah jadi anggota. Waktu itu Mas Dipi masih belum ikut ke Harmoni. Saya dulu masih junior, Kak. Ampun, Kak. Masih ikut Ormek dulu, Mas Dipi. Iya. Jangan diungkit-ungkit Mas Andi. Tidak boleh. Ya segitu Harmoni, kemudian akhirnya itu yang membuat aku juga pengen lagi balik ke situasi yang waktu itu. Mungkin 2019 daftar lagi. Terus, kalau SSM mungkin saya melewatkan ya. Nah, tapi Mas Dipi itu mulai SSM. Kalau aku di Harmoni 2019 itu juga sama. Tapi bedanya waktu itu saya jadi koor. Jadi saya baru anggota setahun jadi koor. Dan anak-anaknya yang bawahnya itu enggak ada yang pernah jadi perkap. Tapi ya perkap Harmoni ya, bilang perkap Harmoni. Tapi kalau masalah pengalaman mungkin ada 1-2 memang yang ngerti. Ya sama Mas Dipi, sama Imam. Banyak Imam juga. Rafli URC ya. Rafli URC Mas. Ya, Rafli URC. Maaf. Mas salah Faisal, BV, terus sama Loy. Maesa. Juga Mas Maesa. Ya segitulah. Akhirnya kita tuh di situ memang apa ya Dip ya? Bilang ya, kalau Harmoni memang capek ya Dip ya. Iya, emang capek banget. Kalau perkap memang capek banget kan, detail A sampai Z, dan sekali kesalahan sedikit itu pasti semua orang melihat. Kelihatan. Dan langsung nolehnya ke perkap. Iya, nolehnya pasti ke sound system. Auto dihujat lah itu. Pasti langsung noleh ke kanan, straight.
seret Wah, langsung. rekap nih Iya, gitu. Absen kan biasanya gitu. Ketika lagunya kepencet mati, langsung nyet. Terus nol lagi kemudian. ya segitulah akhirnya. Tapi di situ yang kita ambil adalah gini. Misalkan ya waktu itu kita juga dieval bener-bener bolak-balik karena banyak kesalahan juga, karena saya juga baru menghandle anak 5 orang berarti aku menghandle 5 orang, 6 orang kan sama koornya kan 5 orang ini yang mungkin masih baru belum menyesuaikan dengan, sebenarnya mampu itu pasti mampu, cuman kan penyesuaiannya ini aja, penyesuaiannya gimana. Nah penyesuaiannya itu kita satu gugus itu memang ya banyak kritikan sampai macam-macam lah. Ya sempat ngedrop juga kita karena mungkin terlalu sering di itu ya. Akhirnya kita cara bekerja nih, misalnya saya dengan Mas Dipi yang kebetulan satu divisi, ya udah semuanya masalah apapun diguyu aja, buat ketawa. Dibuat los aja. Terus kalau nggak gitu kita bakalan capek dan males, wis gak mau apa-apain San. Terus capek terus di evaluasi gak karuan seperti itu. Nah, makanya ini tadi pentingnya ya kan kita memanage orang-orang kita, teman-teman kita. Oh alhamdulillah kedapatan orang yang suka guyon. Super banget kalau wes. Wakil terus saya gak peduli buat dia. Angkat guyon, habis itu pegel guyon, pokoknya enjoy lah semuanya. Iya, kalau kata Imam itu enjoy. Kayak gitu. Jadi itu yang benar-benar tak dapat ya apa kita dapat. Akhirnya apa? Setelah gugus kedua ya udah kita dosen-dosen udah percaya sama kita, sama kinerja kita udah tahu, jadi udah nggak meragukan lagi. Karena kita udah berjanji di gugus kedua akan main lebih rapi lah, kita kerja lebih rapi itu. Oke sudah gitu, habis itu sama Mas Dipi lagi itu apa TOB kalau saya TOB kembali lagi berkolaborasi. Ya ketemu lagi sama Mas Dipi. Memang saya Mas Dipi, terus ada Mas Tommy, ada Rafli, terus ada Mas Basir yang udah lulus, sama Ajis yang BPM sekarang. Itu sama juga tak terapkan lagi karena mungkin orang-orangnya kan ya udah itu aja, mayoritas masih kenal lah. Jadi bener-bener capek TOB ku parah. Mas Dipi juga masih tahu. Itu capeknya luar biasa. Tapi tetap kita buat hahi. Hujan-hujan usahahi. Hujan-hujan masih tertawa, jangan apa. Padahal setting kemarin yang paling seru itu pas settingan sudah siap ya, aku udah masang, kita udah masang lighting, bantuan URC juga, masang lighting, masang dekorasi semua lengkap. Sudah satu set, sound sudah siap, terus hujan. Ternyata hujan, tidak disangka-sangka. Ya usah gitu, akhirnya kita langsung bagi tugas aja, ada yang nyiapin yang di tempat yang Paula, terus habis itu ada yang beresin barang-barang, wes akhirnya kerja semua. Dan itu pun yang mungkin kita, yang mungkin menurut saya kita sudah berhasil menjadi tim yang baik adalah kita bekerja tanpa disuruh. Ya, benar. Itu ya kita ada lihat yang perlu kita kerjakan, otomatis sudah bekerja sesuai nalurinya masing-masing. Nah itu mungkin udah tahu. Hebatnya guyon tuh di situ sebenarnya, hebatnya guyon. Itu makanya ya seperti itulah pengalaman berharga sih menurutku. Nggak tahu mungkin di depan semoga bisa ada lagi lah buat adik-adiknya biar merasakan apa yang kita rasakan juga waktu itu. Ya, biar merasakan semuanya lah. Namanya TOB di luar terus dingin enak guys. Dari Mas Dipi sendiri gimana? Mas Dipi ini SSM yang beda ini. Kalau tadi kan untuk harmoni kan nggak usah tak ceritain, pasti banyak pengalaman sama Sandi. Habis itu mungkin saya lebih banyak juga ke SSM juga. Habis itu acara-acara lembaga seperti Lustrum kemarin, Lustrum. Oh iya Lustrum. Ya Lustrum juga. Itu kemarin Lustrum juga saya juga masih sama Mas Sandi juga. OWC, habis itu LKM TD juga, LKM juga. Ya, itu pokoknya semuanya itu tadi kan Dinar kan tanyanya itu untuk masalah apakah terpanggil dari hati ya? Iya. Dinar. Ya. Itu kayak apa ya? Dulu kan mungkin Mas Sandi juga pernah mengalami, dan untuk teman-teman yang mungkin sedang mendengarkan juga pernah mengalami kejadian seperti saya dan juga Mas Sandi. Dulu kan pernah mendapat sebagai OSIS juga mungkin di SMA atau di SMP. Itu kalau dulu itu saya itu pernah ngomong di hati kayak gini setelah lulus SMA.
biar aku besok ke kuliah itu saya fokus ke belajar aja. Jadi untuk masalah organisasi kan tidak mungkin Ferguson, tidak mungkin. Iya, tidak mungkin banget. Itu saya mikir saya fokus aja lah. Karena kan dulu SMP SMA pernah tertinggal. Iya, pernah pelajaran tertinggal pasti. Bukan gitu. Pernah merasakan gula garamnya kehidupan. Asam garam kehidupan. Ya, asam garam, bukan gula garam. Mas. Oh ya, mohon maaf. Oh ya, mohon maaf. Jadi mungkin saya fokuskan di belajar. Tapi gimana ya, Dinar? Tapi dengan apa ya? Namanya hatinya terpanggil sama enak. proker lembaga, habis itu proker UKKI merasa terpanggil untuk gimana nggak mau turun, itu pasti turun gitu. Soalnya background-nya kita itu orang lapangan kalau bisa dibilang itu. Umbaran. Meskipun kita orang lapangan, tapi kita untuk masalah pemikiran itu nggak kalah pintar dengan orang-orang yang lain. Yoi. Nggak ini aja Mas ya, nggak ini aja. Oh ya, jadi bukan urusan otot aja, tapi okol juga ini juga. Okol, akal. Okol dan otot. Kalau orang Gresik itu bilangnya itu okol. Oh iya, siap. KBBG saya nggak punya KBBG. Oh, iya. Kamu besar bahasa Gresik ya, Mas? Yoi. Mohon maaf. Jadi itu saja mungkin SSM. Habis itu sekarang masih SSM dulu menjadi menti, pernah merasakan menjadi mentor, pernah merasakan mungkin anak-anak saya, anak mentor satu, mungkin Inaya juga pernah merasakan menjadi. Nggak enaknya mentornya Mas Dipi ya. Iya, nggak enak. Tinggal sakit ya. Tinggal sakit ya. Ditinggal sakit seminggu pertama. Emang iya. Disekret seminggu pertama. Mas Andi jangan dibongkar. Mas Andi jangan dibongkar. Saya sakit itu karena nyamuk. Karena nyamuk. Mas Dipi nggak pernah sakit, tapi sakit karena nyamuk. Kecil, makanya jangan sepelekan hal kecil karena itu bisa menjadi besar, oke? Siap. Soalnya kan mungkin kecapean ya gara-gara itu bisa sakit tipes sama sakit DBD, langsung 2 kemarin. Habis itu pernah jadi Kok rakus, Mas? Enggak tahu, memang dari sananya. Habis itu pernah mentor juga, dan sekarang masih menjabat sebagai managing partner dari mentor-mentor 2020, yaitu Ranger Marun sekarang. Mungkin itu saja sih, Dinar, saya kembalikan. Nah, kan ini kan Mas Dipi sama Mas Andi juga udah cerita banyak nih. Kesibukannya juga dari mulai jadi panitia harmoni, SSM, terus TOB juga setelah itu pejabat jadi manajer. Nah, manajemen waktunya sendiri itu gimana sih? Mungkin teman-teman yang dengerin kita sekarang kan mikir loh, sibuk banget ya, manajemen waktunya gimana, baginya dari kuliah, organisasi, terus main, segala macam kayak gitu. Gimana? Dari Mas Dipi dulu deh. Oh ya, saya kira dari Mas Andi tadi. Sudah gantian Mas. Soalnya kalau menurut saya Mas Andi lebih pintar daripada saya untuk time management. Kalau manajemen. Iya, tidur Mas, itu tidur. Kalau menurut saya untuk pengaturan time management itu, jadi kalau saya sih kalau dibilang orang-orang nih pelupa ya, orangnya pelupa, habis itu sering tidur juga, ngantukan juga. Jadi kan kemana-mana itu saya sering bawa HP. Jadi HP itu udah saya ada kalender juga, kalendernya itu udah ada catatan semua. Jadi untuk jam ini saya harus ngapain, jam ini harus ada ngapain. Untuk pada saat kuliah itu sudah ada timernya sendiri di HP. Jadi untuk apa ya, biar tidak lupa juga untuk ngatur time management juga. Soalnya kan dulu pada saat manajer kan bukan hanya pelajaran juga, bukan hanya organisasi juga yang dikerjakan, tetapi soalnya manajer itu bukan mengurusi di outputnya aja, tapi juga di inputnya juga. Di luar Perbanas, habis itu untuk masalah-masalah proker-proker di luar organisasi. Jadi kita harus benar-benar memanajemen waktu, habis itu
apalagi UKKI kan untuk Ormawa saya itu juga banyak proker juga. Jadi jangan sampai prokermu mengganggu tujuan pertamamu yaitu kuliah. Dan juga jangan sampai prokermu juga mengganggu kesehatanmu yang bisa mengganggu serunya. Soalnya kemarin pernah saya alami juga. Makanya saya sampai sekarang harus pinter-pinter jaga waktu, pinter-pinter jaga kondisi, makan ya makan, minum ya minum, kalau nggak mau makan ya minum. Makan ya banyak. Ya makan yang banyak. Kita makan ya makan ya banyak. Makan ya banyak. Makanya sekarang makan saya banyakin biar sehat, biar bisa menjalani aktivitas semuanya. Kalau itu sih dari saya. Ya, dari Mas Andi. Kalau aku coba ini aja ya, buat jujur aja ya. Jadi kalau menurutku ya, masalah waktu, pembagian segala macamnya itu tergantung prioritas. Karena mungkin prioritasku di organisasi ya. Jadi mungkin aku lebih banyak meluangkan waktu itu di organisasi daripada di akademik. Karena menurutku udah aku mendingan gini sih ya mungkin terserah lah orang punya persepsi masing-masing atau punya pegangan masing-masing. Kalau aku sih, aku sukanya di sini, aku suka organisasi, ya mau suka ngembangin diri di sini. Ya udah ini tak fokusin aja. Kalau misalkan mau setengah-setengah, di sininya nggak bener, di sini juga nggak bener, ya udah aku fokusin di sini aja. Ya semaksimal mungkin lah aku di organisasi itu. Kenapa? Karena menurutku pola pikir terus mental ya, cara menghadapi reaksi respon sama masalah itu juga lebih penting menurutku, karena itu dipelajari bukan hanya teori. Kalau teori mungkin kita dengan membaca rajin segala macam bisa, tapi kalau tidak melalui cobaan, tidak melalui ujian-ujian atau masalah, kita nggak akan bisa menjadi sesuatu yang lebih gitu loh, Dek. Karena waktunya pasti butuh waktu panjang. Makanya saya juga, mungkin Mas Dipi juga pasti memprioritaskan di organisasi kalau saya yakin nih. Karena mungkin saya rasa itu ada hal yang memang yang menurut saya harus kejar. Itu secara pola pikir, secara mental, terus respon terhadap masalah seperti apa. Ya itu yang menurutku penting di situ. Makanya prioritas waktuku adalah selama kuliah nih ya, di organisasi. Mungkin gitu. Terus dan juga kalau dulu mungkin teman-teman juga mengenal istilah overthinking segala macamnya. Setiap malam begitu saya mungkin menjabat jadi manajer, saya selalu overthinking, mungkin mikir apa yang belum tak lakukan, apa yang harus tak lakukan ke depan nih. Ya mungkin hampir setiap hari seperti itu. Jadi kayak besok aku mau ngapain lagi, besok aku mau ngapain lagi. Dan juga kalau ngomongin manajemen waktu, di Ormawa juga pasti butuh manajemen waktu kan. Waktu yang kayak gimana, kalian harus kayak gimana. Kalau dari pribadiku ya seperti itu tadi. Kalau dari Ormawa, kita punya waktu berapa bulan aja kan cuman, tapi kita harus menyelesaikan banyak sekali tugas. Makanya itu ada manajemen waktu dari kita sendiri, dari Ormawanya. Memang di awal waktu itu susahnya itu di situ. Jadi manajemen Ormawa ini cari waktunya susahnya, salah satunya nyari tanggal. Ya benar. Soalnya banyak tabrakan juga ya Mas ya. Tabrakan itu sering terjadi. Hanya itu. Jadi itu manajemen waktunya juga. Memang kalau saya dulu kan awal tuh langsung ini. Kalau di IMA memang timeline sejak dulu saya hanya meneruskan langsung proker sampai mungkin prokernya nggak sebanyak rekan-rekan yang lain, cuman prokernya mungkin mepet terus banyak rutinnya, terus ada invitasinya cuma dua, cuma invitasi cuma 2. Ada Abdi HMJS itu, Pak dulu pertama namanya Abdi HMJS. Terus habis itu ya yang kalau sekarang juga ada Abdi juga waktu kemarin. Sama satunya lagi Chef. Kalau Chef itu 3 rangkaian acara. Itu mungkin yang agak bener-bener gini ya. Sama top L, kalau top L itu kayak apa? Kayak triotnya ormawa yang lain. Dan kebetulan pas kemarin nih bener-bener mepet banget. Kita waktu karena jadwalnya TUB keluar itu Mas Dipi mungkin juga merasakan juga KI kan. Ya, itu berdampak sama semua ormawa juga. Akhirnya kita maksudnya di sini yang harus kita juga
itu juga mendewasakan kita bagaimana kita menentukan pilihan ya, namanya pilihan. Yeah. Pilihan yang paling mungkin bisa dilakukan seperti apa. Akhirnya ya udah waktu itu saya bersama rekan-rekan saya juga memampatkan waktu di mana jadi misalkan tanggal kayak gitu-gitu. Itu juga penting loh buat kita juga ngatur masalah prioritas. Dulu kalau waktu aku ini menceritakan apa yang tak alami aja ya. Waktu itu setelah TOB itu selesai tanggal berapa Mas? Tanggal 3 kalau nggak salah ya. Iya, tanggal 3. Tanggal 3. Kalau nggak salah itu ya. Tryout itu selesai tanggal 3, TOB itu selesai. Besoknya ke Jakarta ya. Ya, untuk ekonomi syariah langsung ke anak Jakarta, ekis angkatan 17 waktu itu memang ada agenda ke OJK Jakarta. Akhirnya kita tanggal 4, 5, 6, 7 dan 8 sampai 8 itu sampai ya sampai sini sampai Perbanas tanggal 8, kemudian tanggal 10 itu besok ada tryout-nya Ormawa. Jadi sehari langsung ada tryout, selesai sehari lagi itu ada chef. Ada chef itu tanggal masih gak sehari sih. Masih ada tanggal 10, 11 terus 12-nya kosong, terus tanggal 13 itu ada apa tanggal 13? Chef ada seminarnya sama Prodi. Ya, Prodi. Seminar terus habis itu ada apa lagi? Abdi. Setelah itu sudah sehari lagi. Oh, itu yang kemarin saya ikut itu Mas ya. Iya, 1 hari lagi terus ada pengabdian masyarakat. Yes. Itu hancur-hancurnya memang. Alhamdulillah saya kok bersyukurnya gini, aku udah ikut TOB, terus aku ikut kegiatan segitu banyaknya, tapi fisikku masih oke. Kuat. Nah, ini adalah akibat tapi sempat beleot sedikit. Oh, titik kakek. Iya. Kakek. Jangan gitu Mas Andi. Ya fisiknya alhamdulillah lah. Oke. Itu yang harus disyukuri ya, fisik kesehatan itu. Akhirnya bisa menjalankan seperti itu, Pak. Memang sangat capek sekali, tapi ya memang harus dilakukan. Nah, hikmahnya yang tak ambil ketika itu semua terjadi adalah aku nggak kehilangan waktu untuk invitasi. Invitasinya rekan-rekan semua kan, saya sangat disayangkan juga tidak bisa terlaksana, diundur. Ya, benar. Jadi, untuk seluruh Ormawa. Nah, itu juga ya mungkin bukan karena ya kebetulan aja waktu itu memang dimapatkan supaya ada jeda lebih panjang kita bisa beristirahat. Kasihan dari teman-teman saya juga yang manajer Ormawa lain juga pusing terkait itu tadi. Ya udah, itu namanya manajemen waktu seperti itu. Ya mungkin ya, benar. Capek memang ya nggak bisa dihindari, cuman ya gimana kita manage saja. Susah sih manage teman, ya itu tadi tergantung prioritas. Tapi pernah nggak Mas jadiin itu sebagai kayak beban gitu? Gimana? Aku lihatnya sih, kalau misalkan kayak gitu tuh bukan beban, itu tantangan aku. Soalnya aku lihatnya, oh ya kalau ada permasalahan seperti ini, jalannya apa aja. Jadi kalau itu kan seperti ya, kalau kayak gitu tuh udah tanggung jawab kan. Jadi itu malah usah ada masalah. Misalkan waktu itu masalahnya adalah tanggalnya TOB yang memang mungkin membuat kita harus menyesuaikan ganjar lagi. Kalau ada masalah nih, gimana? Pilihannya adalah ya udah kita merubah atau kita gimana lagi, nggak ada pilihan kan? Kalau udah di lembaga juga. Ya akhirnya bukan beban sih kalau aku lihat, oh ya udah jalannya gimana? Kan percuma kalau kita mikir beban, kita nggak akan jalan kemana-mana. Ya udah kita di situ aja, kita nggak jadi siapa-siapa. Bakalan stuck di situ malahan. Udah, kita coba harus gimana, ya udah gitu aja. Capek iya. Makanya aku tanya ke teman-temanku dulu, tak konfirmasikan. Ini bakalan seperti ini gimana? Siap apa enggak? Kita juga harus meyakinkan dari teman-teman kita yang namanya satu tim ya, siap atau enggak. Kalau siap ya udah ayo berangkat. Itu sih. Makanya kalau yang Abdi kemarin itu, kalau pengabdian masyarakat dari Ekis itu juga salah satu sebagai hiburan buat kita juga. Refreshing lah. Itu, jadi di situ memang si pengabdian itu acara yang sangat kompleks ya menurutku sih. Kita sudah tahun kedua pun masih ada kekurangan itu karena banyak di permasalahan di sana ya. Banyak banget dari kawasannya ya, kawasan cukup. Ini sharing Abdi nggak apa-apa ya, mungkin juga. Nggak apa-apa Mas. Jadi pengabdian itu memang memang lokasinya kita cari yang memang mungkin membutuhkan, tidak hanya membutuhkan aja, tapi memiliki potensi.
Jadi di situ kita survei. Waktu itu acara bulan Februari, kita mulai November, kalau nggak salah November saya udah survei. Novemberan udah survei terus tarik tempat mana. Kemudian tadi kita mungkin bekal kita kurang karena surveinya ini. Kalau survei mau berhasil, kalau menurutku gini, jadi evaluasi buat setelah abdi-abdi yang kemarin ya. Kalau survei mau berhasil, survei mau sesuai, surveinya pokoknya kuncinya di survei. Datamu tentang desa itu oke, maka kamu bisa eksekusi tujuan-tujuanmu itu dengan baik menurutku. Survei ini yang paling penting. Dan ini butuh waktu yang lama. Kalau kita kemarin mungkin ya seminggu, 2 minggu ke sana, seminggu sekali ke sana, 2 minggu sekali ke sana. Tapi tetap masih kurang. Sekalian silaturahmi kalau menurut saya, Mas. Iya, benar-benar. Ya gitu juga. Apalagi kita kan bawa almetnya kampus juga. Perbanas. Pasti ya, dilihat. Itu tadi sih. Kalau yang evaluasi buat saya juga pribadi, nanti mungkin teman-teman dari BEM katanya kayak mau ada OKN seperti itu. Ya, OKN juga. Semoga bisa terlaksana. Amin. Semoga bisa terlaksana. Ini proker yang mungkin yang bisa saya bagikan ya adalah proker ini, proker pengabdian itu sangat kompleks. Waktu itu kan saya juga mengundang, waktu itu saya temanya apa ya, kayak kita mengajarkan ke ibu-ibu sana untuk membuat pemberdayaan ibu-ibu lah, pemberdayaan wanita di sana untuk membuat keripik pisang, karena di sana pisang yang banyak. Yang bisa kita lakukan keripik pisang. Ternyata kita surveinya kurang dalam. Ternyata ada nih permasalahan-permasalahan di desa yang kita nggak tahu. Akhirnya memunculkan situasi yang nggak terduga. Nah, kayak gitu-gitu kan kita makanya kuncinya adalah di survei. Kalau surveinya oke, pasti datanya akurat dan berhasil, pasti nanti kamu jalannya enak. Jadi jangan fokus untuk mengeksekusi. Sama dulu kalau saya, kalau kami tim itu melihat dulu potensi desanya apa. Kalau potensi desanya apa kita tanyain, baru kita membuat program. Jadi bukan programnya ada dulu baru buat mereka, tapi kita lihat dulu, survei dulu. Oh ternyata kita sesuaikan program yang cocok untuk mereka apa, sesuai kebutuhan. Karena kalau yang pertama itu malah parah sih, kita dicuekin sama orang sana. Kita malah yang dulu masnya cerita sama saya itu ya. Iya, yang masnya sakit itu ya, kena nyamuk itu. Kan mesti bilang gitu Mas. Ya segitulah. Boleh. Nah ini juga yang dirindukan saat offline. Ya. Inilah yang teman-teman, aku sih pengennya dulu itu semua ormawa, BEM apalagi juga dulu BEM juga sama Mas Fuad juga mau merencanakan kan, kalau teman Mas Fuad, tapi sayangnya memang pandemi ini yang menghambat semuanya. Tapi kemarin saya sempat ke desa itu lagi, jadi kayak kita seperti punya rumah di sana. Benar-benar disambut lagi, terus ya gimana ya, kalau di hati tuh enak banget, kayak punya tempat pulang yang lain gitu loh. Selain di rumah dan juga Perbanas. Nanti kalian bisa benar-benar luar biasa, itu pengalaman organisasi yang mungkin nggak akan saya dapatkan. Nah inilah mungkin hasil saya untuk mengorbankan tidak akademik ya, memang bukan dikorbankan ya, memang dikorbankan sih, cuman kan ada persentasenya seperti gitu sih. Sukses lah nanti kalau buat kalian. Amin. Semoga terlaksana, itu doaku buat kalian. Iya, kalau menurut saya juga pasti bakalan terlaksana, Mas. Soalnya kan untuk anggota-anggota juga mumpuni juga kan dari sudah terpilih juga. Amin. Kalau pengen tanya nggak apa-apa, tanya aja Mas Dipi. Jangan tanya saya nggak ada UKN. Jadi mungkin tanya ke Mas Andi aja. Ya kan pernah ikut Mas. Oh iya, tapi cuma ikut sebentar, cuma tidur, menumpang tidur. Ya segitulah, oke lanjut aja. Kita jadi melebar. Oh nggak apa-apa Mas. Berarti selama jadi pengurus sampai jadi manajer juga, ngelewatin panitia-panitiaan ini ya Mas, kesannya banyak ya berarti. Maksudnya nggak jadi banyak sekali, nggak terhitung malah. Nggak jadi beban, malah jadi enggak. Iya, malah enjoy, nambah teman-teman juga. Gitu. Malah suka. Ceritanya banyak berarti ya Mas? Banyak banget. Kalau disuruh 2 jam ini, 3 jam, 2 jam ini nggak cukup ini. Iya, kalau diceritain 1001 malam nggak akan cukup ini. Siap, 1001 malam. Kayak legenda. Lah nggak peribahasa 1001. Kok peribahasa sih Mas? Nah, kan udah banyak ya Mas kesan-kesannya kayak pasti kan pernah yang di titik yang namanya Mas Dipi sama Mas Andi itu lagi di titik yang ngerasa lagi pressure banget, di bawah banget. Nah, caranya Mas Dipi sama Mas Andi buat ngelewatin itu semua gimana sih?
Ya, Jadi tinggal lewat aja, Sandi dulu permisi. aja. Masa nggak ada yang kayak gitu, Mas. aku harus gini gitu, kayak gitu ada nggak Mas? Kan melewati ya, Dip. Ya, Mas. Ngelek. Tapi nggak bisa gitu Mas, nggak bisa langsung Oh, ya. soalnya dilihat dulu depannya. Menghadapinya gimana? Dilihat di depannya itu Berarti ada bukan siapa. melewati ya, dihadapi Kalau- berarti. Kalau Ya, ada orang dihadapi, tua, dihadapi. kalau Telat. ada orang tua itu permisi Mas. Gitu. Nah, ngelawak ye. Ralat kalau gitu. Menghadapinya gimana Mas? Lagi ada di titik yang bawah banget, lagi merasa pressure banget. Gimana? Dari Mas Andi Dulu dulu ya? deh. Aku tak. Ya. Pressure titik terbawah itu misalkan seperti ini sih, kayak titik terbawah itu ketika kita sudah melakukan yang terbaik untuk mereka dan kita nggak mengharapkan apapun, tapi mungkin responnya sebaliknya itu juga. Jadi gini deh, kalau tingkat kepuasan seseorang terkait sebuah pencapaian juga berbeda-beda. Tapi kan kalau saya pengennya seperti ini mungkin nggak sesuai segala macamnya. Itu pasti ada nanti, namanya sebagai manajer. Kalau kita saya realistis saja ya, mesti sesuai realita aja, nggak usah yang gimana-gimana. Jadi ya di situ ketika seperti itu udah, saya cuma gini aja. Oke lah, kamu adalah teman-temanku, kita nggak akan sampai sini juga kalau kita nggak bareng-bareng seperti dulu. Mau saya kemudian seperti apa ya terserah, nggak apa-apa. Yang penting kita dulu pernah membuat hal indah di belakang bareng-bareng gitu. Indah apa itu Mas? Indah pada waktunya. Gak sih, ingat gitu aja, ingat gini deh, kalau misalkan kita titik terbawah adalah lihat ke belakang sudah sejauh mana kita melewati semuanya. Kita udah sampai sini terus kita mau nyerah, ya nggak mungkin, nggak bisa, karena pilihannya cuma jalan terus aja. Itu kalau biasanya juga mungkin kendala-kendala dari orang-orang, misalkan ada permasalahan di rumah, kan kita permasalahan nggak cuma ada di kampus saja ya, mungkin dari teman-teman juga permasalahan di rumah. Tapi kita juga, tapi kayak saya dan Mas Dipi itu harus tetap kelihatan seperti karakter yang biasanya, seperti yang hura-hura. Ya mungkin karena kita sering guyon sama orang lain, itu kita bisa lupa sama permasalahan kita. Nah itu cara melewatinya ya kembali lagi hura-hura. Selalu hura-hura dan hura-hura. Karena kalau sedih terus, ya sedih toh nggak ada. Ke kita ya keadaan nggak bakal berubah kalau sedih. Bakalan diem-diem aja, pasti bakal diem-diem aja. Sedih terus. Hura-hura. Enjoy. Ya pokoknya kalau aku lewatin waktu paling terbawa itu ya segitu. Paling enggak, yang penting kita punya temen cerita. Ya, bener ini Mas Andi. Nanti yang bakalan tak bicarakan ini. Ya nanti Mas Dipi bakal mulai ya. Karena teman cerita ini di organisasi itu sangat penting. Mungkin kamu tidak gini sih, meskipun kita bilang ini keluarga kita semua gini-gini. Kamu bilang oke, tapi kamu mesti punya orang yang nyaman untuk kamu cerita sesuatu. Ya pasti kan pasti bisa memahami. Nah makanya kita, misalkan saya cerita punya orang yang memang saya percaya, kita cerita. Itu sedikit, mungkin ketika kita didengarkan aja itu udah mengurangi beban yang kita atau masalah yang kita hadapi. Itu makanya pentingnya juga di organisasi juga seperti itu. Kita punya orang, punya teman-teman yang memang care sama kita. Meskipun nggak semua, tapi ada. Itu harus dihargai dan dijaga, yang temannya seperti itu. Itu Mas Dipi nanti akan menjelaskan lebih lagi, bercerita sih, menjelaskan bercerita. Iya Mas Dipi ini agaknya udah ngantuk ya. Saya nggak pernah ngantuk. Kok agak gini gitu. Emang rambut muka saya emang kayak gini, emang rambut muka saya. Emang sampai kelihatan sipit ketutupan ini semua. ini. Jadi ini terlalu besar untuk saya. Ya gimana kalau menurutnya Mas Dipi? Kalau menurut saya sih benar apa yang banyak benar tadi yang diberitahukan sama Mas Andi. Saya alhamdulillah masih belum pernah mendapatkan pressing, habis itu belum pernah mendapatkan titik terbawah saya. Tapi saya itu selalu bilang kayak gini ke diri saya, wis ta, sampai kini tok ta perjuanganmu. Yoi. Lanjut tuh. Nggak tahu emang apa ya, nggak dari hati wis ta lanjut toh. Bakalan ono dhewe rezeki ini.
Pokoknya jalan lah ya. Habis itu yang paling penting juga, makanya kembali ke awal tadi, jangan sungkan-sungkan untuk memilih teman, habis itu jangan sungkan-sungkan untuk memperbanyak teman, memperbanyak kayak apa namanya, relasi-relasi yang panjang, yang banyak juga. Soalnya dari yang banyak menyokong saya itu bukan diri saya, tapi orang lain. Benar-benar. Dari BPH, dari anak-anak organisasi, dari teman-teman sejawat, itu yang bakal menyosong kalian untuk apa ya? Yang aslinya itu terjatuh, bukan terjatuh, tapi yang aslinya itu mau jatuh, tapi kayak ditampani lah. Yang mendorong kita supaya jangan mundur itu loh istilahnya. Pokoknya ditahan. Kita mau mundur itu ditahan sama yang di belakang. Kalau semisal, kalau di pikiran gini, kalau semisal di belakang itu cuma satu orang, pasti kita juga pasti mundur. Tapi kalau yang di belakang itu banyak orang, pasti kita nggak mau mundur. Ibarat kayak gitu. Pokoknya terus saya maju, bakalan bisa-bisa terus. Makanya perbanyak teman juga. Soalnya benar kata Mas Tandi juga, kita bicara ke teman, kita bicara ke orang terdekat kita, itu pasti plong rasanya untuk, oh ya Rek, masalahku udah clear. Meskipun masalah udah clear, tapi kita juga jangan sampai nggak nyelesain masalah itu juga. Pokoknya selesain itu juga, kalau bisa nggak selesain, biar nggak ada masalah yang numpuk-numpuk lagi. Soalnya di sini Mas Sandi juga, saya juga itu dulu juga menjadi manajer. Soalnya emang sulit jadi manajer. Soalnya banyak tuntutan. Soalnya manajer itu bukan hanya banyak tuntunan, tapi kita juga harus banyak tuntutan juga. Apa ya kalau dibilang ya? Harus menjadi tuntunan, tapi apa sih? Ya, pokoknya kayak gitulah. Kita itu jangan banyak tuntutan daripada tuntunan. Kayak gitu. Pokoknya kita harus nguati dan nguatin, segitu. Kita juga kuat, bahwa kita juga harus kita kuatin juga. Itu sih kalau menurutku. Sama kalau tambahin sedikit ya. Iya. Juga di organisasi benar-benar ini sih, kayak belajar yang namanya ketulusan. Itu benar-benar tak rasakan. Jadi, aku melakukan seperti ini. Sebenarnya kalau dia, maksudku bukan yang seperti yang dia persepsikan. Kayak misalkan mungkin salah persepsi lah. Akhirnya dia punya persepsi yang buruk tentang saya dan seperti apa. Situlah letak yang mungkin ketulusan kita sebagai manajer itu diuji. Manajernya bukan masalah kayak jabatan perkantoran segala macam, tapi ini adalah memimpin organisasi ya. Saya kalau mikirin dia pasti bakalan marah. Mas Dipi mungkin merasakan seperti itu. Benar. Tapi kita di sini adalah, oh iya saya manajer. Menurutku, yowis aku tak adalah tempat sampah loh. Aku ada memposisikan diriku adalah tempat sampah. Bukan jadi nggak berguna, tapi saya justru berguna. Karena saya berguna ketika orang lain punya misalkan orang lain bisa merasakan tapi nggak. Pokoknya orang lain bisa merasakan tapi mereka nggak memikirkan yang seperti sejalan dengan yang saya lakukan. Yeah. Seperti itulah pokoknya. Jadi ya suka duka tetap ada, cuman ya banyak sukanya lah. Banyak sukanya. Tetap bohong kalau banyak dukanya tetap bohong. Ya, banyak sukanya. Itu hoax itu banyak, kalau banyak dukanya itu. Pasti banyak sukanya. Pastilah. Mau seperti apapun itu pasti banyak cerita. Iya, pastilah. Jadi jangan terlalu dibikin beban aja gitu. Iya. Ya udah let it flow aja. Ntar juga selesai lama-lama. Jalanin aja lah pokoknya gitu ya. Iya. Jangan terlalu diambil pusing lah kalau menurutku. Itu tadi biarnya jalan aja. Ikhlas, tulus, sudah wis cukup. Pasti nanti hati juga tenang. Nah, sok bijak kon Dip. Anda seperti itu. Golden Wish ya kalau bisa dibilang. Golden Wish. Anak-anak muda. Ya situ aku tidak saya banget. Iya. Canda gurau.
Nah, Mas Oke, Divi oke. sama berarti kan Mas Divi sama Mas Sandi ini kan udah lama kenal ya. Lama banget. Udah Kalau tak inget-inget itu 20 jam kayaknya. dulu itu kalau masih menjadi embrio kalau suruh udah kan. Loh, nggak pas zigot dah. Zigat. Gak mau rula blastula. Zigat yang band itu ya, zigat. Enggak. Oh iya. Ayo. Kan udah lama kenal tuh maksudnya kan udah sering satu divisi panitia ini. Udah sering kerja bareng lah. Belum ada 5 tahun lah. Ya, tapi kan dengan kurun waktu yang sedikit. Dengan kurun waktu Bingung. dengan kurun waktu yang sedikit ini kan Mas Iya, Divi iya. sama Mas Sandi kan udah kayak deket banget gitu kan. Maksudnya udah tahu ngomong dari tadi juga udah nyambung, bisa nyautin satu sama lain. Masalah kualitas waktu nih. Oh iya. Bener. Jam terbang. Ruang, iya bener. Sandi take off, aku landing. Apal, nggak jelas. Tahu ini. Nah, berarti kan udah tahu nih Iya. kebiasaan masing-masing itu kayak gimana. Mas Sandi Iya. paham kebiasaannya Mas Divi gimana. Mas Divi juga paham sama kebiasaannya Mas Sandi. Nah, sekarang aku mau nanya sih. Ini nanya terus ya aku dari tadi Mas. Gak apa-apa, santai. Apa tak tanyain? Apa ini tak tanyain ini? Ini sih kan udah sering proker bareng ya. Siapa sih yang waktu acara tuh seneng tidur? Itu semuanya. Ada. Gak bisa itu semuanya. Gak bisa. Saya mau nunjuk gini loh. Saya tadi mau nunjuk Sandi tapi saya Semuanya. Berarti akibat selama ini sound system itu ada masalah karena tidur. Iya, karena tidur ya. Enggak, bukan ya. Ya enggak gitu juga. Jadi kayak ada temannya tidur terus dibiarin nanti gantian melek. Oh, sing sebelah sini ngantuk ya udah dibangunin pokoknya gantian. Mas Sandi tidur, saya bangun. Lek sound system pas mati, berarti pas lagi melek mesti Iya, langsung itu. Jadinya langsung bangun langsung gini. Kayak gitu. Apa sih lucu banget, Enggak. Kan habis itu bangun, habis itu langsung masang sound. Kaget. Masih nggak kelihatan gitu ya matanya. Iya. Kayak sekarang ini loh agak udah kayak ngantuk gitu. Enggak. Ya, itu emang bukan ya. Setelannya memang gitu, udah ketutupan sama ini loh, Dek. Ya ini loh. Coba udah lebih berat ya, oke. Berat. Kalau yang suka makan siapa ini, Mas? Semuanya sama aja. Tapi kayaknya yang paling kelihatan ada lah ya. Yang Iya, banyak, kelihatan. yang lebih siapa itu baru yang suka makan tuh memang kita semua. Tapi kalau yang lebih iya. ini udah kelihatan. Kelihatan lah Tidak bisa perubahannya dihindari. gimana. Tidak bisa Kelihatan dihindari. perubahannya. Kalau misalkan nasi kotak sisa harmoni itu biasanya saya cuma makan 2 dia 3. Gitulah perbedaannya segitu. Enggak pernah 3 Ya 4 tapi Mas ya. Tapi Bapak ngomong enggak pernah 3. Enggak pernah 4. Enggak boleh banyak makan. Tak humus. Tapi kayak gini hasilnya kalau banyak makan. Aduh nggak boleh body shaming ya. Nggak boleh body shaming. Iya. Body shining, shimmering splendid nih. Takut ada sinar. Siapa sih lucu banget. Katanya splendid splendid. Sekarang artinya apa sih? Oh iya, betul. Wong Jawa. Aku wong Jawa. Nah ini kan lagi Apa? webinar aja deh. Oke, kalau kebiasaan yang sering Mas Sandi sama Mas Divi lakuin saat ketemu itu apa, Mas? Kebiasaan yang paling sering. Dan yang paling dikangenin kan sekarang jarang ketemu nih. Itu apa? Nggak ada, kangen itu nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak kangen Mas Divi sama sekali ya, Mas ya? Nggak ada, nggak punya alasan. Nggak punya. Besok ketemu, besok. Besok ketemu. Kemarin ketemu terus. Oh, ketemu terus ya? Biasanya fit call Oh, fit call. Kurang sosmed apa? Iya, aku sampai ditanya temanku. Dip, kamu tuh pacarannya sama laki-laki tuh. Ya. Paling kesibukan yang arek-arek. Main ngobrol sama teknisi, wong loro biasanya hal kayak gitu-gitu yang paling pokoknya yang dikangeni itu juga. Mungkin tak kangen itu cuma jailin Sandi itu aja. Tapi Sandi juga paling jail cuma. Sama sih, sama jailnya kalau menurutku. Iya sih emang.
Iya emang. Tapi kayaknya yang lebih parah Mas Dipi ya? Iya. Oh, enggak. Oh, enggak. Enggak. Dua-duanya Enggak, sama. dua-duanya. Oh, doain kok, Dek. Iya, semua itu udah duanya. Nah kan ikut harmoni ya Mas Dipi sama Mas Iya. Andi. Pernah ada yang diincer nggak selama harmoni itu? Tak kasih tahu ya. Iya. Perkap ya, Dipi sama saya itu nggak pernah namanya hafal nama anak perempuan jurusan mana. Wes, asli. Tapi anak-anak lain bisa tahu. Oh, sing ayu arek ndi arek jurusan iki. Jenenge sapa Baris iki? baris ini. Iya, baris iki. Sini. Terus aku sama Dipi tok sih nggak ngerti apa-apa. Nggak masuk pembahasannya. Jadi anak-anak bahas itu, hah? Kan di Apa ini? Oh, nggak paham lah, nggak paham. wis soalnya yo wis aku madhep Ndek Son, nek ono Ndek Pak Yadi, gitu kan. Incerannya Pak Yadi ya Mas Ewan? Iya, itu. Oh, close friend. Oh, close Iya, friend. Close friend. Kalau sama saya sama Sandi itu kayak ibarat bapak lah. Iya. Ya. Ayah, Oh, ayah. Anda. ebes. Ayah Anda. Ayah Anda. Iya, Dek, sayangnya gitu, Dek. Tapi kok teman-temannya kok bisa dapat ya, tak bisa ngincer gini yo. Tapi aku gak ada pikiran ke sana ya. Kita ini good boy. Good Iya, boy. Kita itu anak baik-baik, Diam, di belakang diam. Tidur. tapi serius ini paling parah yang pernah dilakuin sama panitia perkap juga itu. Pernah itu di satu ruangan di Yol A, itu gak ada yang jaga. Semuanya tidur. Di sekret. Capek soalnya. Itu pernah juga. Lagi kebiasaan kalau misalkan nggak ngapa-ngapain, misal nggak berjob deh tidur, makan tidur, kayak ngono guyon udah, nggak pakai ngincer itu nggak ada. Nggak ada kata-kata incer itu nggak ada. Yes, nggak tahu ya apa ya. Mana sih tip misal aku rodoan. Iya, makanya kamu jomblo santai. Oh Mas Dipi enggak berarti ya? Oh, Mas Dipi enggak. No, Mas Dipi les goblok. Aku saroku kan gak lo Dip, kok kayak ngono Dip. Agak Belani. tersirat ya. Tersirat tapi akhirnya ngomong sendiri. Iya lah, itu ditutupi diapi-apii. Lah kok dibuka dhewe. Ya itulah namanya untuk memoles omongan tuh bisa diputerbalikan fakta emang. Memang asiknya harmoni gak di situ, tapi memang teman-teman banyak sih yang seperti itu. Tapi bukan itu memang tujuan, itu buat guyonan aja. Buat pembahasan misalkan kan setelah kita evaluasi, kita acara evaluasi terus kan kita biasanya nyangkruk nih di warung, di cair ya, namanya cair ya. Ya, cair. Terus ya buat bahan obrolan aja, enggak serius. Enggak serius-serius amat. Enggak serius gimana-gimana, cuman kan kayak guyonan pembahasan di warung kopi. Biasa anak laki-laki lah seperti itu. Anak muda. Anak muda. Oke. Gitu. Nah, kan Mas Sandi sama Mas Dipi sendiri kan udah kayak lama berteman ya. Pasti punya apa ya? Suka enggaknya sesama teman. Nah, dari Mas Sandi sukanya gimana kalau ke Mas Dipi, enggak sukanya gimana? Begitu juga sebaliknya. Kayaknya sih suka semua ya. Oh, lah. Enggak kayak gitu dong. Enggak. Kebiasaannya, mungkin perilakunya gitu. Permisi, boleh saya keluar? Alah. Kenapa ini? Enggak, jijik sama Mas Sandi. Tadi Dek, jangan seolah-olah kamu jodohnya aku mbak Dipi lah. awas. Jangan gara-gara podcast ini. Jangan gara-gara podcast ini kita bersaling berhubungan. Gak karu-karuan kan. Oke. Ya apa ya? Siapa hal sih yang disukai gak disukai ya? Mungkin dari sifatnya Mas Dipi apa yang Mas Ya sifatnya Mas Dipi kalau Mas Dipi kok gini sih gitu. Ya sajane gak ono alasan. Alasannya paling cuma ya sama-sama iso ngobrol nyambung, iso hore-hore. Wis ngono ae. Oke, semuanya gitu ya. Oh, ya padha ngerti kayak misalnya ngomong apa adeke nyaut gitu ae. Makanya dijejerno Dipi wis gak iso meneng. Iya, gak semeneng. Sampai pernah dulu tuh ada yang bilang, "Loh Mas Dip, sama nambah Mas Sandi ku wis kenal ket SMP ya, kok sampai klub kok ngono lho." Kan? Sampai kayak gitu ada bilang kayak gitu. Ya maksud ya gak ero tapi ya mungkin nyambung aja loh, maksudnya ngomongin gini dhek nyaut gini, jadi ya wis nyambung aja, wis ngalir ae. Saling apa ya?
Satu frekuensi berarti. Iya, satu satu frekuensi lah. Tapi masalah nggak suka gak usah dibahas di sini lah. Seru. Iya, nggak enak. Iya. Aslinya tuh aku nggak suka sama Sandi. Iya. Ya kan bener dong nggak suka sama Mas Sandi. Oh iya bener. Iya kan? Iya dong. Nggak suka berarti. Jangan sampai suka dong. Yang tak senengin dari TV itu adalah dia nggak punya kelebihan. Loh. Berlebih ini loh Mas. Oh iya ini ya beda lagi kalau ini ya. Jadi kita pakai MS Glow. MS Yes. Word, MS Word. Iya. Dan dia juga kelebihan kekurangan. Seneng aku. Itulah yang tak suka Mas Diki. Dia kelebihan kekurangan juga dan nggak punya kelebihan. Yang penting Sedikit. Yang penting masih adalah buat diajak ngobrol nyambung. Ya Mas. Ngerti lah. Tata pemikiran juga. Oke, gitu sih. Din, Mana? Selamat malam. Jangan disebut di sini, nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Itu udah nalarnya jauh. nanti bisa di-cut sama Imam. Oke, mantap. Selamat malam. Semalat, Mam. Mas Divi sekarang kesibukannya apa, Mas? Kalau aku mungkin lebih banyak di organisasi di Masjid. rumah mungkin. Iya, masjid. Masjid. Mungkin ngurus masjid, termas gitu aja. Pokoknya nggak jauh lah sama urusan sama kayak UKKI lah. Remas, habis itu ngurusin anak-anak IPBNU, IPNU, gitulah. Pokoknya Passion ya Mas, sudah passion. iya, pokoknya sudah mendarah daging, sudah mengalir darah. Menggula darah ya. Gila darah. Jadi kecing batu nanti. Nah, itu. Diabetes Mas, kucing batu sih. Maaf. Tipe. Mas Padahal Divi kalau ngambil nyambung. Mas Divinya yang nggak nyambung ya? Iya loh. Bikin drop. Kadang Sandi sing mematahkan bercandaanku. Iku sing gak seneng Mas Sandi ngono. Kadang udah tak setting sekian rupa Mas Sandi mematahkan berbanding terbalik. Sedikit mangkal sama Mas Sandi. Outputnya tetap sama. Ya. Tetap sama. Apa Mas Divi itu nggak pengen kayak Mas Andi usaha cupang juga atau Mas Divi pengen usaha yang lain? Dia tuh udah usaha loh deh, tapi nggak dapat. Kasihan, doain aja ya. Usaha apa ini? Usaha apa ini? Iya. Usaha apa ini? Mas Andi jangan bongkar di sini. Ini yang dimaksud adiknya itu usaha yang menghasilkan, bukan Menghasilkan usaha. apa dulu? Semua yang diusahakan kan menghasilkan, Mas. Tergantung. Ini nggak ada hasilnya deh, ya apa lagi? Nggak ada hasilnya. Usaha tapi nggak ada hasilnya. Mas Andi, Mas Andi nggak boleh gitu. Enggak ada. Tapi ya aslinya kepingin aja kayak usaha-usaha kan kayak Mas Andi kan udah sibuk nih untuk masalah cupang, habis itu masalah mencari kutir. Banyak lah. Iya tiap hari serius ya, tiap hari kan tiap pagi. Tadi pagi habis nyari kutu air sama jentik nyamuk di got. Sibukannya itu aja. Sebenarnya Dilihat gitu. orang. Ya, pokoknya kayak gitulah. Sebenarnya kayak gitu Mas Andi. Aslinya saya juga kepingin usaha-usaha yang lain. Pernah kemarin sempat ditawari itu usaha-usaha kayak sablon baju. Itu juga pernah saya lakukan. Tapi ya Bukannya pernah ditawari ini Mas, usaha Biro Haji Bodong Mas. apa? Biro Haji Bodong dulu pernah ditawari. Oh iya, dulu pernah juga biro itu dan juga kalau dulu sama Mas Sandi apa nol borak. Garuan. Ini ya, pokoknya aslinya juga ingin lah. Soalnya kan di Perbanas ini kan meskipun saya nggak berlatar anak ekonomi juga, dengan orang tua juga kan dari pegawai negeri juga kan nggak ada kayak dulu itu. Tapi aku masuk Perbanas, aku pasti punya pandangan ingin
berusaha yang lebih lah. Gak seperti banyak angan-angan yang masih belum tercapai. Mungkin setelah lulus kalau mungkin bisa tercapai juga itu sama teman-teman. Itu sih kalau. Oh iya, boleh nyautin nggak masalah boleh Mas. ngobrol masuk di Perbanas ya? Iya boleh. Masuk di Perbanas itu dulu aku karena apa ya? Karena legowo. Gak masuk di perguruan tinggi lain, legowo di sini. Dulu ya Mas Dipi pasti banyak cerita lah. Tapi dulu aku nggak pernah kepikiran buat masuk Perbanas sih. Maksudnya nggak. Sama saya juga. Nggak pernah kepikiran. Nggak pernah kepikiran juga kok masuk di Perbanas. Kenapa kok Perbanas ya? Gitu Mas. Tapi ya udah. Mungkin jalannya di sini, takdirnya di sini. Jalannya di sini. Coba dulu saya nggak masuk Perbanas, kan saya nggak ketemu Mas Dipi. Saya harusnya bisa lebih bahagia. Seharusnya saya nggak pernah punya teman kayak Anda. Cuman kalau aku tidak di Perbanas, pasti bakal bisa lebih bahagia lah. Tapi ya gimana lagi? Adanya ya orang ini. Adanya ini aja, pokoknya di syukurilah. Gitu, syukurilah. Tapi akhirnya enak ketagihan, nagih. Bikin nagih. Dulu awal-awal pingin mana kok nggak ada liburnya, soalnya kan penumpuk nih, proker, habis itu menumpuk tugas. Kok banyak sih Perbanas, habis itu lama kelamaan dijalani, akhirnya, saya ternyata nyaman rek di sini gitu. Itu titik nyamanku di Perbanas. Yoi. Saking nyamannya kenal sama satpam, sama prambakti gitu-gitu ya Mas. Oh iya. Banyak sih. Enak ya. Itu sih. Berbaur aja. Iya, Dek. Itu penting sih. Memang penting banget malah. Penting banget malah. Karena kan kita nggak tahu. Karena kan kita nggak tahu orang itu bisa bantu kita kan juga kapan gitu kan. Maksudnya kan kita kenal sama orang kan belum tentu ya bisa bantu sekarang. Siapa tahu nanti ada apa. Kalau saya sih gini, baik aja dulu nanti pasti bakalan balik. Baik aja dulu kita ngobrol sapa sehat ya. Udah seneng loh mereka dianggap. Kayaknya mereka dianggap bukan dianggap sebagai pekerja tapi dia dianggap sebagai apa ya? Ya teman. Akhirnya kita menganggap mereka teman. Kalau menurutku bukan teman sih Mas Andi, kayak keluarga ya Mas ya. Keluarga. Saya enggak keluarga sih. Sebenarnya enggak tak dukung. Ya kalau seralah mau keluarga sama teman, yang penting kita menghargai mereka dari jabatan mereka misalkan di kampus. Ya. Mereka satpam terus kayak kita tentang kita mahasiswa gini-gini. Oh mereka prabakti tentang kita mahasiswa. Janganlah. Itu namanya kita harus belajar memanusiakan manusia. Nah, seperti itu ya. Jangan apa ya kalau dibilang itu jangan jadi manusia bumi yang melangit. Melangit yang membumi yang menggunung. Soalnya Pak Sapam siapa gitu pernah bilang ke saya, Mas, kamu ini beda sama yang lain, sama Mas Sandi. Ya, kamu pernah siapa yang bilang? Pokoknya pernah. Sama Mas Sandi juga itu kami itu beda dengan mahasiswa yang lain. Kami itu juga kayak menghargai kami, menghargai prabakti juga, kumpul-kumpul juga. Pokoknya semua itu berbaur lah. Jadi saya itu sukanya itu ke kalian berdua itu kayak gitu. Bukan hanya kalian berdua sih, mungkin ada yang lain tapi cuma bapaknya lupa gitu. Sama ini sih, ini hal kecil yang mungkin sering tak lakukan sama Dipi juga. Misalkan ada konsumsi sisa proker, aku nggak mau orang, kadang-kadang memang lebih sering ya, ini bilang lebih sering, nggak selalu tapi lebih sering aku minta aku yang anterin sendiri di prabakti atau di satpam. Nah, kenapa? Jadi mereka kenapa kok kayak gitu? Karena gimana ya, aku seneng aja karena oh ini Pak kita kenal, kita ngobrol. Akhirnya ketika kita melakukan kebaikan ke mereka, misalkan kita butuh apa-apa juga mereka bakal bantu kok. Beda kalau misalkan kita nggak kenal mereka tiba-tiba minta tolong juga mungkin nggak seberapa enak lah. Itu sih, tapi ya memang yang sering dilakukan seperti itu, ngobrol. Kan Harmoni juga sama satpam juga nanti Yohan. Pagi-pagi kan, soalnya kan saya juga bawa kunci yang D3 itu kan saya. Jadi saya datang lebih awal. Iya, kenal satpam juga. Gitu sih. Jam berapa? Dulu jam 3 ya, jam 3 harus
mungkin itu hal sepele, tapi mungkin Mas Sandi, habis itu saya mungkin saya contohkan juga, Mas Sandi juga dicontohkan juga ke adik-adiknya biar lebih sopan itu juga. Maksudnya kita jadi contoh buat adik-adiknya. Ini loh, kamu makanya kalau kita ya bilang lagi sebagai apa ya, manajer. Ya, sebaik mungkin kita memantaskan diri lah. Karena biasanya kalau anak-anak sekarang itu kalau diomongin pakai mulut tok, dia bakal ngereken. Iya, benar. Kalau misalnya kita jadi contohnya mereka, kita ngelakuin tanpa kita harus bicara, mereka pasti sudah paham. Kalau memang anak itu mengerti. Nah, harus bawa ya kalau memang anak mengerti. Soalnya benar kata Pak Farizal juga dan juga Pak Fuad juga, itu kan kalian di sini manajer itu menjadi role modelnya anak-anak Perbana. Jadi contohkan apa yang bisa kalian berikan contoh. Jadi wasiatkan apa yang bisa menjadi hal-hal baik kalian. Tuh. Mungkin Mas Sandi juga, mungkin Pak Fuad juga, Pak Farizal juga panutan dari kita juga. Tuh. Ngomong-ngomong dari tadi ya Mas, kita kan belum ngomongin hobi. Nah, aku pengen tahu hobinya dari Mas Dibi sama Mas Sandi. Itu apa aja? Kalau nggak salah, kemarin aku melihat IG-nya Mas Sandi nih. Sukanya jawabin pertanyaan. Kok nggak ngeliat IG-ku? Nah, itu apa itu hobi, Mas? Aku lihat sih. Oh iya, mantap. Tak kira Dinar nggak ngeliat IG. Malah di Instagram tak report spam. Kalau bikin kayak gitu itu kayak pelampiasanku. Aku juga bisa saya potong Mas Sandi? Oh iya, potong aja Mas, silakan potong. Monggo. Soalnya saya tadi kan Dinar kan bilang kan untuk membacakan pertanyaan. Soalnya mungkin Mas Sandi itu stres mungkin ya. Enggak gini Dinar. Bukan saya juga yang mengalami, tapi teman-teman juga. Ini Sandi ini kenapa ya? Apa gara-gara apa jadwal sidang nggak keluar ya? Soalnya dari dulu Sandi tuh kayak nggak pernah kayak gitu-gitu, nggak pernah alay kayak gitu. Tanya jawab. Jarang. Kalau nggak pernah sih pernah, tapi ya juga jarang. Nggak pernah kayak gitu. apalagi pas jawabnya itu kayak ya mungkin Mas Sandi bisa bercerita, monggo Mas Sandi. Itu apa ya Dek ya? Kalau tak jawab itu jadi gini. Mungkin memang ada namanya skripsi, ada drama, ada seperti itulah, ada masalah segala macam. Jadi makanya tadi kan balik lagi, kalau setiap ada masalah itu ya caranya aku iso hahihi. Meskipun dilihat karu-karuan nggak masalah. Yang penting aku hahihi. Aku seneng lihat respon mereka. Mereka juga seneng mungkin ngerasani ya apa seserah mereka, tapi mereka kan seneng intinya. Mereka mungkin terhibur itu aja. Ada masalah, kita buat hahihi aja. Kalau ada masalah kayak gitu. Tersenyum. Wah, tapi ajur jum. Tapi pikiran kemana-mana. Iya, tapi Mas Sandi overthinking. Itu penyelesaian menurutku upaya untuk mengurangi mikir-mikir masalah. Tapi itu berhasil sih, efektif sih. Seneng gak Wadim? Ya kan ya? Bahasa dia nggak jelas terus ngakak pol gini terus oke lah, seneng aku kan. Menghilangkan kejenuhan ya Mas ya. Iya. Dewe. Jangan salah, itu ngambil videonya nggak cuma sekali loh, itu berkali-kali loh, ngepas detik omongan tak ada mana. Iki lucu gak ya? Kalau itu tak bahani mana? Banyak tik, nggak jelas makanya. Kalau sekarang nggak jelas sekarang. Makanya aku sempat kan kemarin ditawani sama Inaya juga kan, sama siapa untuk tiknya podcast sama Sandi. Aku tahunya dia stres mungkin. Berarti itu ya, aku pilihnya bener ya sama Mas Dibi berarti. Oh, bener. Kan pas berarti kan ngobrolnya. Iya. Saya menghibur Mas Sandi juga dan juga menghibur para pendengar podcast. Ya sudah bentuk hura-hura ya. Bukan semua dihahihin aja. Apa? Kalau dari Mas Dibi hobinya apa? Nggak punya? Nggak punya. Bilang hobi sih. Ya pasti dong.
Kalau bilang hobi ya udah gak ada. Apa ya bisa ya? Nggak ada. Mungkin ya. Makan ya. Ya pokoknya gitu-gitulah. Iya aja. Katanya Mas Ya, Dipi mau pokoknya- jadi food vlogger. Apa? Katanya mau jadi food vlogger. Makan cuy. Yoi. Oh, ini cocok loh. Yoi. Cocok loh. Yoi. Coba yang subscribe, beneran deh. Coba Mas bikin. Ayo. Ya. Makan cuy lu. Masuk ke mata. Iyalah. Aduh ya Allah. Mas Dipi kan ya hobi, tak beda San. Gak punya berarti emang. Nggak ada. Pokoknya semua olahraga juga saya geluti juga. Geluti. Diajak berantem dong. Diajak berantem dong. Atlet-atlet semua saya geluti semua. Iya. Olahraga Nggak dulu ada paling sih kalau menurut Mas saya. Dipi sering olahraga apa dulu? Layangan. Apa? Sering olahraga apa dulu? Enggak, paling ya juga Loh, katanya tadi gunung sedang kali. olahraga digeluti. Kan ditanya Gunung olahraga apa? Enggak. Ya apa sih? enggak ada. Mungkin olahraga. Semua olahraga lah. Apa? Tenis, catur. Iya, semuanya. Apa? Lompat tali. Apa? Tapi enggak bisa Yang semua. paling suka loh, yang paling suka. Benter jawab dulu loh. Renang. Oh, Mungkin renang. ada renang. Mau Kasihan gaya apa? airnya. Mau gaya Kasih. apa? Kasihan airnya Ya. insecure. Akhirnya insecure. Iya. Iya, langsung membelah gini. Langsung membelah. Ya Allah. Masa Mas insecure terakhir ya, sebelum Ya. closing. Tuh, terakhir ya. Oh belum mau. Kurang Apa? banyak. Gak usah. Ini loh Mas Dipi kayaknya udah ngantuk udah gini. Enggak. Saya nggak pernah ngantuk jam-jam segini. Yoi. Ini ya Mas terakhir Hmm. kasih tips buat yang dengerin kita hari ini. Gimana sih caranya masih bisa tetap enjoy di tengah kesibukan, kan sebelumnya kan udah sibuk-sibuk gitu. Terus juga humble sama orang-orang di sekitar kayak tadi yang disebutin Mas Andi sama Mas Dipi kayak satpam apa segala macam kayak gitu gimana? Jadi terserah sih dari Mas Andi dulu apa Mas Dipi? Dipi dulu aja. Mas Dipi dulu, oke. Ya, kalau saat apa ya tadi? Menikmati Mas. Menikmati. Bukan namanya. nggak didengerin. Ya, Enggak. menikmati. Putus-putus soalnya. Menikmati, gimana cara menikmati? Tipsnya menikmati kesibukan-kesibukan. Kesibukan nggak dibikin ribet gitu. Ya, gimana? Oh, alah. Kalau kayak gitu sih, kalau menurutku apa ya? Jangan terlalu banyak dipikirin lah. Itu pinter-pinter mengatur time management juga, meskipun time management saya masih jelek, tapi berusaha mengatur juga. Misalnya bagaimanapun proker itu pasti ada, acara itu pasti ada yang dadakan, pasti ada yang di planning, pasti itu bakalan ricung kok pasti kalau kita nggak bisa mengatur jadwal juga. Gimana kalian untuk mengatur jadwal pinter-pinter, habis itu bagaimana cara kalian untuk membagi waktu, jangan sampai kalian mengiyakan semua acara yang kalian tidak bisa untuk menepati janjinya. Jadi kalau sekiranya kalian tuh bisa, iyakan. Kalau kalian nggak bisa mengiyakan acara, jangan pernah berjanji. Soalnya banyak sekali acara yang saya tolak, meskipun saya tolak, tapi saya itu bangga dengan acara yang saya Acara putuskan. Mas. Soalnya Yang ditolak Mas. Enggak. Kok sangar Mas? enggak, bukan gitu, tapi Katanya ini tadi podcast mau ditolak Mas. enggak. Emang benar. Soalnya apa ya? Kalau kalian membagi waktu meskipun pada saat jam 7 kalian ada acara, habis itu jam 9 lagi lanjut acara, nanti kalian bakalan gubuh. Mendingan kalian tuh sedikit acara tapi bermakna di acara itu. Itu sih. Quality, it's about Jadi, quality. Quality Mas. Iya, semua itu quality. Jadi kualitas. jangan sampai kalian tuh meninggalkan orang-orang terdekat kalian. Tetap jaga silaturahmi, tetap jaga komunikasi. Soalnya ini kan masa pandemi ini juga belum berakhir, masih nggak tahu kapan bisa masuk, kapan bisa berkuliah lagi. Mungkin Mas Andi
saya cukup sedih, mungkin Mas Andi besok nggak bisa kuliah lagi untuk ke semester 8, mungkin Mas Andi sudah lulus, mungkin masih saya bertahan di semester 8, mungkin bisa lulus selanjutnya. Siap Harmoni 2023. Har. Oh, ya. Kan jadi Harmoni 2023. Wih, nggak boleh. Udah S2. Pokoknya untuk yang mendengarkan, terima kasih sudah mendengarkan podcast aku sama Mas Andi dan disponsori oleh BEM. Love you buat kalian yang sudah mendengarkan dari awal sampai nggak akhir. Love you. Ya jadi tutup sih, aku kan udah ngomong. Enggak, bukan tak tutup. Ini bukan tak tutup. Aku mengucapkan terima kasih. Ya wae. Oh iya, mau Mas Andi. Mas Andi. Aduh. Tadi menikmati kesibukan. Tipsnya cuma satu, kreatif. Aku cuma kreatif tak. Karena dengan kreatif kamu bakal menemukan banyak jalan untuk menyelesaikan masalah. Mantap. Love you Mas Andi. Love you more. Yeah. Ya itu seperti itu deh. Makanya kok dari dulu memang nasihat dari orang tua juga penekanan kamu harus jadi orang kreatif, kamu harus jadi orang kreatif karena dengan kreatif kamu bisa ada masalah kamu bisa menemukan banyak jalan. Itu sih. Banyak jalan mau kemana aja bisa. Jadi makanya harus kreatif dan juga namanya masalah tuh jangan sumpah fokus sama masalah, fokus sama sibuk. Sibuk bukan berarti produktif loh. Beda loh ya. Sibuk itu karena padat segala macam, tapi kamu nggak menghasilkan apa-apa, sama aja. Ya benar. Nah, tapi kalau produktif ini beda. Kamu menghasilkan sesuatu karena kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan, yang kamu sebut sibuk tadi atau padat tadi kegiatannya. Tapi kalau sibuk aja, tapi nggak ada yang kamu dapat, percuma kamu sibuk. Percuma banyak. Nggak ada hasil. Nggak ada hasilnya, sama aja. Makanya kita harus kreatif. Mungkin ada hasilnya Mas, tapi capek. Oh iya, itu Mas Dipi, kalau saya nggak capek, sorry. Tak patahkan lagi. Izin mau keluar? Nggak boleh. Oh ya, tetap di sini. Mas, belum boleh. Belum boleh. Oke. Jadi gitu ya, Pak. Pokoknya kreatif, uraikan masalah. Misalkan ada masalah, terus kamu uraikan. Oh, masalah ini asalnya dari mana? Oh, masalah ini intinya ada di mana? Terus kira-kira kita bisa melakukan apa aja? Terus dampaknya apa aja? Itu namanya kemampuan analisa juga, tapi memang butuh namanya kreatif tadi. Jadi kreatif buat menyelesaikan semua masalah supaya tadi kamu bisa produktif lah, kamu bisa menghasilkan sesuatu dengan apa yang kamu lakukan secara lebih maksimal. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Saya belum ditutup. Kan kudang sawetan suwe. Kau nak pancing lawak tapi kon suwe. Kurang briefingnya kurang. Mas Andi, jaringan di sini bukan nggak sama dengan jaringan di sana. Aduh, suwe gak nyaut. Masih terdiam membisu. Mungkin dari Mas Dipi ada tambahan lagi? Mungkin udah sih. Ngantuk sih. Udah ngantuk, Ibu. Enggak ngantuk. Ini udah gini matanya. Satu lagi. Oh iya. Ada. Oh iya. Last. Aku mau ya, oke. Untuk Mas Andi sama Mas Dipi, satu kalimat aja. Terserah apa, pokoknya yang bermakna buat Mas Andi sama Mas Dipi. Satu kalimat aja. Yang bermakna. Kalimat bermakna. Mana apa dulu nih? Mana apa? Ya yang bisa memotivasi orang lain atau yang menurut Mas Andi itu kalimat itu tuh bermakna gitu. Oh ya. Aku senangnya memotivasi diriku sendiri. Kayak Dipi mau loh berbicara kepada dirinya sendiri. Lah mungkin ngomong sama awake dhewe. Oh iya. Oh iya. Loh, sita, murah ngono. Loh, gak ngono. Ayo, tip kalimat apa iki?
Kon gay quotes of the day. Ya, quotes of the day-nya. Of the day after tomorrow. Ya, itu kan. Kalau aku malah teringat kata-kata guruku yang masih tak pegang sampai sekarang. Nek misale iki bahasa Jawa. Nek misale kata-kata ini ngene. Nek semisal awakmu iku ngurus uang, ngurus masjid, ngurus apa sing biasane mau urus, insya Allah bakalan meneh awakmu ya diurus sampai lian-lian. Wis iku tok. Tepuk tangan buat Mas Dipi. Ayo suruh keluar sekarang. Itu saja. Itu udah kalimat yang merasuk lah. Itu sudah kalimat itu sudah tak bicarakan juga ke anak-anak saya sebagai pegangan. Kalau Mas Andi sendiri, Apa ya? yang paling terngiang-ngiang kayak Mas Dipi. Terngiang-ngiang kakean paling. Mungkin cupang terngiang-ngiang. Besok makan apa ini cupang? Oh, si ono. Oh, siapa? Tapi nyamuk tok nang omahku saiki. Tadi di BT. Apa ya? Tetap sih pakai aku sih bener-bener dulu waktu jadi manajer juga, dan itu juga jadi buat jaminan buat diriku juga. Tetap ini ngomongannya siapa ya? Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangan karso, tut uri handayani. Karena 3 tugas ini adalah tugas seorang pemimpin. Menurutku, dia di depan bisa menjadi contoh, dia di tengah-tengah bisa menggerakkan teman-temannya, bisa membangun bersama-sama. Jadi di tengah-tengah mereka bisa diterima, dan juga tut uri handayani, dia bisa melihat dari belakang. Jadi dia ini adalah benar-benar tak buat pegangan dulu. 3 ini dari kalimat ini dari Ki Hajar Dewantara itu sih. Kalau dari saya. Amin. Kemana? Lo nge-like TV, lo nge-like gak nyaut. Sing guyu mek orang 3 tok. Kan telah. Iya apa ya jaringan nge-like yo. Waduh, gak jelas lu. Wis nge-like. Kak Mas. Tuh gitu. Nah, Mantap. Quotes yang mantap. Mantap sekali. Jadi dari semua obrolan kita hari ini, berarti pokoknya kuncinya itu tulus, tanggung jawab, menikmati prosesnya, enjoy the moment not the time gitu ya Mas. Wis, itu kata-kata Mem Laila yang Iya, itu. Saya kok nggak tahu ya. Saya kok nggak tahu. Iya, Mem Laila pernah bilang. Ya, Mem Laila Momen yang saya ingat sama Mem Laila adalah naik Elf. Andi, nggak boleh. Sandi tidak boleh melihat itu. Ini di luar server, oke? Iya, di luar server Mas. Iya. Laila itu adalah ibunya kita. Nah, Para Ormawa juga. Anak Ormawa juga. Luar biasa Bu Laila. Kalau Mantap. buat Ormawa ya, kalau saya juga selaku manajer juga. Tapi ada pesannya Bu Laila waktu itu yang belum bisa kita realisasikan sama DP waktu itu. Oh iya, itu pada saat bulan Ramadan kalau nggak salah ya Mas Randi ya. Itu ini Mas yang pemutaran film itu 2 kiai itu. Tentang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Yang itu kan pada saat yang itu ya Mas, yang pada saat bulan Ramadan kan kalau nggak salah ya. Iya itu nanti kita berarti muter film itu sama anak-anak Perbanas, kita adain proker nobar. Iya. Supaya ya apa ya? Lebih mungkin memahami perbedaan ya sama mungkin dari yang lain-lain. Karena itu kan sekarang juga dikit-dikit permasalahan tentang agama. Ya, dikit-dikit agama. Jadi ya agama. Kan agama kan tujuan ada di dunia nggak untuk diributkan gitu loh. Lah. Benar. Itu. Benar. Mantap. Itu kemarin memang belum bisa kita juga realisasikan karena waktu itu Corona ya Mas ya. Langsung masuk pandemi. Iya, langsung masuk pandemi. Pandemi akhirnya kita padahal udah ngobrol berdua sama DP bakalan kayak gimana.
oke bakalan dihandle, oke nanti tak hubungin kontaknya bla 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 bla. Tapi akhirnya ya karena corona kayaknya nggak bisa. Itu. Jadi kalau Mem Laila melihat, salam dari kami pemuda pemudi tersesat ya. Bukan tersesat, mohon tersesat, aku enggak. Oh iya, mohon maaf. Mungkin kalau ketemu Mem Laila, semangat disertasinya. Salam dari manajer angkatan 2019-2020. Iya. Mem Laila, mengingatnya mari ulang tahun, gak mau ucap no. Oh ya, selamat ulang tahun Mem Laila. Ya, TV telat Mem. Ya, mohon maaf Mem. Udah titip salam ke Amel Mem. Oke, udah itu aja. Mas, tak tutup ya. Iya. Jadi alhamdulillah banyak banget yang didapat sama Inai, Dinar, juga sama teman-teman yang udah dengerin podcast hari ini. Sharing-sharing dari Mas Dipi sama Mas Sandi. Terima kasih juga buat Mas Dipi sama Mas Sandi sudah bersedia mau jadi narasumber kita hari ini, sudah menyediakan waktunya juga, menyempatkan di Yuskon hari ini. Jadi itu akhir kata dari saya dan Dinar. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode Yuskon selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Mantap.